Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Bagaimana sudah makan belum? Sudah, Pak. Tadi pagi, Bu. Sarapan, sudah makan. Harus sudah bawa bekal, Pak. Sekolah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, ya, kita agar lebih berkah dalam belajar kita di pagi hari ini, kita berdoa dulu biar lebih berkah dan Allah memberikan keberkahan di pagi hari dan memberikan manfaat. Tolong Mas Dewi Anang dipimpin dong teman-temannya untuk berdoa. Oke, siapa? Semuanya ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa dan kita sebelum kita mulai, karena kita akan belajar tentang hijrah Rasulullah SAW, sebelum kita masuk ke dalam bab tersebut atau ke dalam materi tersebut, kita awali dengan kita agar kita semangat untuk belajar. Ya, baik. Agar kita semangat belajar, kita menyanyikan lagu. Lagunya apa toh? Nih, pasti kalian sudah hafal. Apa belum teman Ano? Belum ini teman-teman? Iya, Pak. Lihat ya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Yuk, dengan kebersamaan dan tepuk tangan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergabung dengan global yang mandiri, benar kritis. Semangat. Masih semangat di pagi hari ini? Semangat, semangat. Nanti kalau kurang semangat, kita beri semangat lagi agar kita nyanyi lagi. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, kenapa kok kita belajar belajar hijrahnya Nabi? Kenapa kok kita? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita mengetahui perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam penyebaran Islam di kota Mekah sebelum hijrah. Jadi kita harus tahu kondisinya, bagaimana tanggapannya orang-orang kafir Quraisy saat itu, bagaimana sambutannya hijrahnya Nabi sebelum hijrah, tentang dakwahnya Nabi, sambutannya bagaimana. Yang kedua, mengetahui perjuangan Nabi dalam hijrah Nabi ke kota Madinah. Bagaimana kita mengetahui perjalanannya Nabi ke kota Madinah untuk hijrah, dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, itu kita ketahui. Yang ketiga apa toh? Kendala-kendala yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Nabi ke Madinah. Saat hijrah pasti juga ada kendala-kendala yang diberikan kepada kaum kafir Quraisy agar Nabi gagal untuk hijrah ke Madinah. Untuk selanjutnya, baik, kita ke materi dulu. Apa sih pengertian hijrah sebenarnya? Secara bahasa ya, anak. Secara bahasa
arti hijrah sendiri itu pindah. Ya. Arti secara bahasa hijrah itu sendiri pindah. Tapi secara luas yaitu yang kita pelajari saat ini adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju kota Madinah. Secara bahasa itu saja, secara bahasa itu. Untuk selanjutnya, nah penyebab apa sih kenapa toh Nabi kok sampai hijrah ke Madinah? Padahal Nabi sendiri adalah orang Mekah. Apa tuh sebab-sebabnya sampai Nabi hijrah? Yang pertama, karena perintah Allah itu pasti. Ya, perintah Allah itu pasti. Yang kedua, karena apa? Karena tekanan kaum kafir Quraisy saat itu. Umat Islam ditekan. Kamu tahu, umat Islam saat itu ditekan agar tidak boleh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh sholat dan lain sebagainya. Dan mendapatkan siksaan. Wis ditekan, mendapatkan siksaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, jaminan penduduk Madinah kepada orang-orang Mekah yang hijrah. Jadi Nabi itu mendapat jaminan untuk tinggal di kota Madinah. Coba kamu perhatikan, wis jaminan, sudah wis ditekan apa dari Makkah, akhirnya mendapat jaminan, pasti senangnya luar biasa. Yang keempat, permintaan, ya, permintaan orang Madinah agar Nabi bertempat tinggal di kota Madinah. Ya, jadi secara pribadi orang-orang Madinah itu meminta agar Nabi pindah atau hijrah ke kota Madinah. Lanjutnya ya. Lanjut. Iya, Pak Guru. Coba perhatikan perjalanannya. Ini dari ini sini. Kamu perhatikan ini. Kafir Quraisy dari menyusun rencana hijrah. Ya, dari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur. Perjalanan Nabi menuju kota Madinah terus sampai kota Madinah. Ini perjalanannya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Dan selanjutnya, apa yang kita teladani dari hijrahnya Nabi? Coba Mbak Rantini, kamu baca. Itu apa? Yang meneladani kota hijrah Nabi apa saja? Satu apa? Ayo mana Mbak Rantini ini? Izin, Pak. Izin. Mbak Reni. Ayo Mbak Reni. Iya, Pak. Ayo tolong Rela dibaca. berkorban, percaya diri, teguh pendirian, sikap tanggung jawab. Berarti dalam hijrah itu harus ada sikap rela berkorban, sikap berdiri, percaya diri, dan teguh pendirian serta tanggung jawab dalam kita meneladani hijrahnya Nabi Muhammad. Lanjut selanjutnya ya, anak-anak. Hikmahnya ke hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ya, selanjutnya coba kamu baca Mbak Ernawati, coba Mbak Erna yuk. Ya. Kaum Muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Ya. Semakin kuatnya persaudaraan kaum Muslim. Oke. Bertambahnya kecintaan kaum Muslim kepada Islam. Oke. Terjalinnya persaudaraan baru antar kaum Muslimin. Ya, siap. Baik, itu hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam saat itu ya. Jadi kita bisa memahami tentang saat ini, kita ambil tentang teguhnya pendirian, tentang sikap tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan selanjutnya setelah selesai semua Ustadz Guru terangkan ya, Pak Guru terangkan apa yang bisa kita ambil dari materi tadi di atas. Untuk membuktikan itu, coba Mas Danang, mana Mas Danang? Tuh Hangelmen. Saya, Pak. Nah, tolong dijawab nomor 1 Mas Danang. Sebutkan mengapa Nabi hijrah ke Madinah. Yo, apa? Agar selamat, Pak, dari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, ini. Salah, Pak. Ini loh betul, Mas Danang, turunnya perintah Allah boleh,
tekanan boleh dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, wah, ya benar. Yang kedua. Alhamdulillah. Pulau mulai, Pak. Yang kedua belum, jangan. Nanti temannya. Mbak Erma mana Mbak Erma? Mbak Erma, Iya, bersuara. Pak. Ayo dijawab nomor 2 Mbak Erma. Siapa yang menemani Nabi hijrah ke kota Madinah? Di mana Mbak Erma? Siapa? Ayo. Nggak tahu, Pak. Lupa. Sahabat, Pak, sahabat Nabi. Sahabat siapa ya Mbak Erma? Oh ya, Ayo, sahabat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Pinter. Coba Mbak Siti Fajar. Ya, nomor 3. Di mana Nabi bersembunyi bersama sahabatnya? Di mana Mbak? Di gua itu loh Pak, gua apa ya Pak? Gua, Ya? ayo. Pak. Gua itu loh Pak. Gua. Gua. Gua apa namanya? Gua. Oh gua sur ya Pak ya? Gua sur, Pak, gua sur. Gua sur. Ini ada. Nah, baik. Pinter kabeh. Wis tak anggap bener. Wis pokoknya bener. Sholat dulu, Pak. Salam. Baik, untuk selanjutnya, tugas selanjutnya nanti kita akan membuat kelompok. Buat kelompok, satu kelompok berisi 5 orang. Ini dibuat 4 kelompok. Ya, dibuat kelompok. Yang pertama, kalian buat peta kota Mekah. Ya, yang sudah Pak Guru sampaikan di sini, yang sudah tampilkan di sini, buat peta kota Mekah menggunakan kertas A3. Ya, kertas A3. Lanjut, nanti kita buat menggunakan kertas A3 dan diwarnai, nanti kita tempelkan di kelas. Ya, kita tempelkan di kelas. Ngeblat. Oh, enggak boleh. Kerjakan dengan maksimal. Jelek enggak apa-apa, yang penting Pakai pensil boleh, Pak. enggak pakai pensil dulu. Gambaran kula mengke elek le, Pak le. Enggak apa-apa, enak sing penting lah hasilnya. Pensil terus Ini. Ah, sing Itu penting Pulau hasilnya. Jawa ya, Pak ya? Enggak, no. Ini pulau enggak apa peta kota Mekah. Palestina niku, Pak. Ya kan dekat toh Palestina sama Mekah. Israel no kok. Bom Danang, Pak, di Bom Danang. Jadi ini bentuknya kayak Pokoknya Nah, ini iya. tugas untuk kalian kelompok nanti dikerjakan, ya. Ya, dikerjakan. Nek omahku ya saya bareng Nanti ya. pokoknya tugas kelompok di rumah Ustadz ya, Bapak oke. Guru kasih waktu. Nanti 1 pekan. Pak, pinjem Ya, bukunya ore. Pak, ngunci pelak, Pak. Boleh. Tapi nggak boleh ngeblat. Ya kuwi lho, Pak, ngunci pelak. Gampang kok, Baik. Pak. Kerja Untuk kelompok ya, selanjutnya Pak. nanti pekan depan selanjutnya kita pekan tidak lanjut yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, rintangan yang dialami Nabi saat hijrah ke kota Mekah, Madinah. Rintangannya pasti ada. Yang kedua, sambutan penduduk Madinah atas kedatangan Nabi. Yang ketiga, sebab Nabi bisa diterima di kota Madinah. Pasti ada sebabnya. Kita akan lanjutkan pelajaran besok. Ya, minggu depan. Nanti kita lanjutkan plus nanti tugas kelompoknya di rumah dikerjakan itu peta sama ini kelompok ya. Dikerjakan, terserah mau dikerjakan di rumahnya siapa terserah. Tugas petanya diwarnai. Paham ya tindak lanjutnya ya? Baik. Kalau sudah paham, nanti kita selesaikan materi kita di pagi hari ini ya, karena nanti silahkan istirahat, ada pelajaran yang lain. Cukup ya? Cukup Baik. Pak. Top dari Pak Guru. Pak Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak, jangan lupa minum dan tidur lebih awal. Jangan lupa sholat.
Ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.